Bab 753. Ambius Dimas Jiang. Mengetahui bahwa Dimas Jiang telah kembali ke keluarga Jiang, Winona Jiang bergegas kembali. Kingston Jiang juga mengikuti untuk melihat situasi. Segera, keduanya kembali ke keluarga Jiang. Lobi keluarga Jiang. Hampir semua anggota penting keluarga Jiang ada di sini. Di aula, puluhan orang berkumpul. Dan Dimas Jiang duduk di posisi pertama. Posisi ini didedikasikan untuk kepala keluarga. Di aula, ada juga kursi roda. Di kursi roda duduk seorang lelaki tua dengan kaki patah. Dia adalah Louis Jiang. Dia adalah putra Lavin Jiang dan ayahnya dari Dimas Jiang dan Marco Jiang. Karena dialah, Winona Jiang mengambil posisi kepala keluarga Jiang. Winona Jiang mampu mengamankan posisi kepala keluarga. Selain bantuan Klutang, Louis Jiang banyak berkontribusi. Aula dengan lusinan orang sangat sunyi. Apa yang telah terjadi? Sebuah suara terdengar di luar, dan kemudian Winona Jiang masuk, dan Kingston Jiang mengikuti. Begitu Winona Jiang memasuki aula, dia melihat Dimas Jiang di kuris pertama. Saat ini, dia ekspresinya tidak menentu. Dia diadopsi oleh Dimas Jiang. Dimas Jiang juga yang melatihnya. Jiang, Dimas Jiang. Setelah sedikit terpana, wajah cantik Winona Jiang menjadi gelap dan dengan dingin berkata, "Kamu pengkhianat keluarga Jiang, untuk apa kamu kembali?" Itu adalah posisi kepala keluarga. Kamu bukan lagi kepala keluarga Jiang. Turun. Menghadapi Dimas Jiang, Winona Jiang memilih tegar. Dia tahu bahwa dia harus tegar sekarang. Jika tidak, semuanya akan hilang. Anggota penting keluarga Jiang berkumpul di aula, tetapi tidak ada dari orang-orang ini yang berbicara. Mereka hanya duduk di samping dan menonton dengan tenang. Di tempat pertama, Dimas Jiang memandang Winona Jiang, sudut mulutnya terangkat, dan senyum tipis terbentuk. Dengan kekaguman di wajahnya, dia berkata, "Winona, lumayan, benaran sangat bagus. Aku tidak melihat kamu selama 2 atau 3 bulan dan kamu telah menjadi kepala keluarga. Tidak sia-sia bimbinganmu selama bertahun-tahun ini, tapi mulai sekarang, kamu bukan lagi kepala keluarga, aku akan menjadi kepala keluarga." Dimas Jiang. Winona Jiang tiba-tiba mengulurkan jari lentiknya, menunjuk Dimas Jiang yang berada di kursi pertama, dan berkata dengan dingin, "Kamu sangat memberontak, menyerang senior, kamu menyerang buyut Lavin Jiang, buyut terluka, merampok tortura pil batin punya buyut, kamu berani muncul sekarang, kamu tidak takut buyut Lavin Jiang akan menghajarmu?" Haha. Dimas Jiang tertawa terbahak-bahak. Segera dia berkata dengan dingin, "Ngaco, kapan aku menyerang kakek aku, kapan aku merebut pil batin kakek?" Kakek semakin tua, mengetahui bahwa meskipun dia memurnikan pil batin, dia tidak akan hidup lama, jadi memberi pil batin untuk aku. Omong kosong. Winona Jiang membalas, "Itu semua kamu yang katakan, tidak ada bukti." Dimas Jiang menyipitkan matanya dan bertanya, "Lalu kamu bilang aku mengambil tindakan terhadap kakek, apakah kamu punya bukti? Hari itu kamu bawa aku ke ruang rahasia basement. Aku jelas melihat genangan darah di bawah tanah, tapi kamu lari dengan panik. Ini buktinya. Kamu menyerang buyut dan berencana memintaku membantumu menangani mayatnya, tapi kamu tidak menduga buyut tidak mati, sehingga kamu melarikan diri." Hei. Dimas Jiang mencibir. Ekspresinya semakin dingin. "Winona Jiang, kamu hebat ya, aku heran mengapa kakek hilang. Ternyata kamu menyergap kakek, bawahan datang ikat pemberontak ini." Dimas Jiang berteriak. Namun, tidak ada orang keluarga Jiang di ruangan itu yang bergerak. Bahkan Louis Jiang tidak berbicara.
Dia hanya duduk di kursi roda dan menyaksikan semua ini dengan tenang. Kenapa tidak ada yang mendengarkanku? Dimas Jiang berdiri perlahan, aura yang kuat meledak di tubuhnya. Di bawah tekanan aura ini, semua orang yang hadir merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan tubuh mereka, membuat mereka sulit bernapas. Satu-satunya di ruangan itu yang bisa menahan aura Dimas Jiang adalah Kingston Jiang. Winona Jiang di depan Kingston Jiang juga tidak tahan dengan tekanan ini. Dia merasakan beban berat di tubuhnya dan menekuk lututnya. Berdebar. Tidak lagi mampu menahan tekanan ini, dia langsung berlutut di tanah. Lantai keras di tanah juga rusak begitu dia berlutut. Wajahnya pucat, butir-butir keringat besar terus mengalir, dan dia berkata dengan susah payah, "Jiang, Dimas Jiang, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah menurutmu keluarga Jiang dapat ditundukkan dengan kekuatanmu?" Tidak mungkin, keluarga Jiang tidak akan menyerah. Hehe. Dimas Jiang tertawa dan berkata, "Aku kepala keluarga Jiang, kenapa bilang menundukkan? Winona Jiang, aku benar-benar salah menilaimu. Aku selalu memperlakukan kamu dengan baik, tetapi kamu menyerang kakek ketika aku sedang bertapa, bahkan berbohong seperti itu, dan menyalahkan semuanya pada aku, dan menjadi kepala keluarga secara logis. Apakah kamu tahu kesalahanmu?" Dia menjentikkan tangannya dan menunjuk ke Winona Jiang yang berlutut di tanah. "Buyut Louis Jiang, aku tidak melakukannya, aku benar-benar tidak melakukannya, kamu yang menjadikanku kepala keluarga, kamu cepat berbicara untukku." Tidak ada yang berdiri untuk membantu Winona Jiang, dia sedikit panik. Dia kenal Dimas Jiang. Jika dia tidak menarik dukungan semua orang dan tidak menyingkirkan Dimas Jiang, dan biarkan Dimas Jiang kembali ke keluarga Jiang dengan lancar, maka Dimas Jiang tidak akan melepaskannya, dia akan mati. Mata semua orang tertuju pada Louis Jiang. Sekarang, mereka mengandalkan buyut untuk mengekspresikan pandangan mereka. Dan Kingston Jiang, yang berdiri di belakang Winona Jiang, tidak berkata apa-apa. Meskipun dia juga dari keluarga Jiang, tetapi di keluarga Jiang ini, dia tidak memiliki hak untuk berbicara sama sekali. Louis Jiang memandang Dimas Jiang sejak awal dan mengucapkan kata demi kata, "Aku yang menjadikan Winona kepala keluarga." "Ayah, kamu bingung." Dimas Jiang berkata tepat waktu, "Keluarga Jiang membesarkan anak pelupa budi, mereka buta, jangan-jangan bahkan kamu juga buta. Apakah kamu percaya omong kosong Winona Jiang? Dan kamu sudah tua, kamu seharusnya menikmati hidup dan tidak seharusnya keluar untuk urus-urusan keluarga Jiang." Pengawal datang antar ayah kembali untuk beristirahat. Pada saat ini, Kingston Jiang maju. Dia mengangkat Winona Jiang, yang ditekan oleh aura dan berlutut di tanah. "Kingston Jiang, apa yang ingin kamu lakukan? Ini keluarga Jiang. Kamu tidak memiliki hak untuk berbicara." Dimas Jiang berteriak dengan dingin. "Dimas Jiang, kamu bukan lagi kepala keluarga Jiang, kepala keluarga adalah Winona Jiang. Jadilah komandan army Seoul kamu dengan baik dan jangan datang ke keluarga Jiang lagi," kata Kingston Jiang ringan. "Sombong," teriak Dimas Jiang. "Kenapa? Mau bertarung?" Kingston Jiang menggenggam pedang pidana, perlahan menarik pedang pidana, menghunuskannya pada Dimas Jiang, dan berkata dengan datar, "Oke, kalau begitu bertarung, coba aku lihat, sudah mencapai ranah apa 13 pedang langit kamu. Anak yang sombong," teriak Dimas Jiang, auranya membumbung tinggi. Banyak orang keluarga Jiang di aula tidak dapat menahan aura yang mengerikan ini, mereka terpana oleh gelombang udara yang tidak terlihat, dan jatuh ke tanah secara acak, berteriak kesakitan. Dan Louis Jiang menghela nafas tak berdaya, dan berkata, "Dimas Jiang,
lautan penderitaan adalah tidak terbatas, bertobatlah selagi bisa. Berhenti bicara omong kosong, ayah, aku masih memanggilmu ayah, di sini tidak ada urusan denganmu, kamu kembali dulu, kalau tidak jangan salahkan aku karena tidak memikirkan hubungan ayah dan anak. Ketika Dimas Jiang kembali kali ini, dia yakin bahwa Lavin Jiang sudah mati. Sekarang Jersey sudah mati. Asosiasi Langit dengan cepat mengambil alih komersial Dadong. Dan tujuannya adalah seluruh dunia seni bela diri kuno. Jika ingin menguasai dunia seni bela diri kuno, harus dimulai dari keluarga Jiang. Oleh karena itu, dia harus kembali ke posisi kepala keluarga Jiang, kemudian bergabung dengan 4 keluarga kuno, membunuh Gunung Tianshan, membunuh keluarga Xiao Yao, dan akhirnya membunuh partai Tianmen. Pada saat itu, dunia seni bela diri mengagungkannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Siapa yang menghalangi, dia akan mati. Bahkan ayah kandung tidak terkecuali. Pada saat ini, Dimas Jiang telah kesurupan. Pupil matanya berwarna merah darah. Dia melihat Louis Jiang di bawah, dan mengatakan kata demi kata, aku memberi kamu satu kesempatan lagi, segera kembali. Bersambung.